Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Firmansyah dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. NIM 2114401112. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pernapasan manusia. Mekanisme sistem pernapasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme sistem inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme inspirasi atau inhalasi merupakan mekanisme inspirasi masuknya udara dari atmosfer dihirup ke dalam tubuh melalui lubang hidung yang disebut dengan inspirasi. Saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Oksigen yang dihirup kemudian dibawa ke jantung dan seluruh tubuh oleh darah. Seterusnya, mekanisme ekspirasi atau ekhalasi. Ekspirasi merupakan proses pengeluaran karbon dioksida di dalam tubuh yang disebut namanya ekspirasi. Otot perut dan diafragma sedang berelaksasi dan volume rongga dada kembali normal dan udara dari paru-paru dibawa keluar. Karbon dioksida dikeluarkan melalui tenggorokan yang akan keluar melalui rongga hidung. Saya akan menyebut sedikit jenis-jenis pernapasan manusia, yaitu ada dua macam, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Selanjutnya saya akan menjelaskan video tentang volume, kapasitas paru-paru dan suara normal dan abnormal. Oke. Kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernapas. Dalam keadaan normal, kapasitas paru-paru dapat menampung volume udara sebanyak 6 liter. Faktor penyebab penurunan kapasitas udara diantaranya penyakit paru-paru, terus ada faktor usia, sekitar umur 35 sampai 35 ke atas. Kapasitas paru-paru diukur menggunakan alat spirometer. Spirometer biasa. Tes spirometer dilakukan oleh dokter. Selanjutnya, volume paru-paru. Volume paru-paru merupakan di mana kemampuan paru-paru dalam menampung udara. Kedua paru-paru dapat menampung volume udara sebanyak 6 liter. Adapun faktor penurunan kemampuan volume udara pada manusia biasanya terjadi karena faktor usia yang biasanya rentan di umur 35-36 ke atas. Bunyi pernapasan normal dan abnormal. Bunyi suara normal. Suara normal trakea, suaranya kasar dan nadanya tinggi, terletak di trakea. Bunyi normal bronki
bronkial terletak bronkial suaranya keras dan nadanya tinggi, terletak di samping trakea. Bunyi normal bronfasikuler bunyinya agak keras dan nadanya agak tinggi, terletak di samping sternum. Bunyi normal fasikuler bunyinya lemah dan nadanya rendah, terletak di paru-paru lainnya. Bunyi suara nafas abnormal. Yang pertama, ronki basah. Ronki basah suaranya nyaring, bunyinya yang hilang timbul dan meletup-letup seperti bunyi rambut yang saling bergesekan. Didengar baik pada inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, pleural friction rap. Pleural friction rap, nada rendah, superficial menerus, seperti bunyi potongan kertas pasir yang saling bergesekan. Didengar saat inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, ronki kering, nada rendah, bunyi seperti dengkuran yang monofonik, terutama terdengar saat ekspirasi, tetapi dapat juga terjadi di sepanjang siklus respirasi. Yang keempat, stridor. Stridor nadanya tinggi, bunyi seperti dengkuran yang monofonik, terdengar saat inspirasi, lebih keras di leher daripada di dinding dada. Dan yang terakhir adalah suara abnormal wheezing. Wheezing merupakan suara abnormal yang bunyinya nadanya tinggi, seperti bunyi siulan atau suara musik yang terus-menerus. Biasa terdengar pada ekspirasi, tetapi kadang-kadang terdengar juga pada saat inspirasi. Nah, sekian video dari saya mengenai tentang penyampaian dari mekanisme sistem pernapasan pada manusia dan sampai kapasitas, volume, paru-paru dan suara normal dan abnormal pada sistem pernapasan manusia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.